Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah, mudah-mudahan seluruh pemirsa dalam keadaan sehat juga, karena program kita, program Hidup Sehat di hari ini akan membahas tentang gejala, penyebab, dan cara penanganan wasir itu sendiri. Dan tentunya sudah ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita di siang hari ini, tentunya narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yakni ada Dr. Ivan. Selamat siang dokter. Selamat siang, Mas Apa Jeffrey. kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat dokter ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini hari ini kita akan menyapa pemirsa dokter ya. Jadi kita juga membuka interaktif buat seluruh pemirsa di rumah yang ingin bergabung di line telepon 0741663385, tentunya nomor telepon yang seperti biasa setiap minggunya kami berikan kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada ya. Nah, kita langsung aja pemirsa di siang hari ini bersama Dokter Ivan, saya manggilnya dokter, tentang gejala, tentang penyebab, dan juga cara solusinya nih penanganan wasir itu. Tapi yang paling penting dulu dokter ya, wasirnya termasuk bahasa awam lah ya dok ya, termasuk atau ambeien. Sering betul banget kita masyarakat nyebutnya ambeien. Nah, sebenarnya ambeiennya apa nih dok? Kita pengen tahu dulu nih ambeien itu apa. Iya Mas Jeffrey, jadi yang sering kalau bahasa awamnya ambeien, sering juga diomongin wasir. Kalau di bahasa medis tuh hemoroid. Jadi hemoroid atau wasir atau ambeien itu sebenarnya adalah pelebaran dari pembuluh darah balik yang ada di anus dan di sekitar anus. Jadi dengan adanya pelebaran dari pembuluh darah tersebut, terjadi gangguan nanti buang air besar, timbullah beberapa gejala-gejala. Itu nanti timbulnya gejala itu akan membedakan ini kelasnya kelas 1 masih ringan, sampai ke kelas 4 yang paling berat. Sampai kelas 6 nggak? Kelas 4 aja. Kelas 4 aja kan, kelas 6 ternyata. Kalau kelas 6 tamat dong. Tamat. Baik. Kalau tadi ngomongin pembuluh darah, tentang pengertian dari ambeien atau wasir atau hemoroid tadi yang dokter jelaskan tadi. Kalau pembuluh darah ini kan setiap manusia tentu punya pembuluh darah. Setiap bagian tubuh manapun pasti ada pembuluh darah dokter ya. Betul. Nah, jadi kesimpulan dari pengertian ambeien itu berarti setiap manusia ini punya ambeien dong dok? Gimana nih? Betul, jadi di setiap tubuh kita, terutama di anus, yang di ujung anus itu kaya akan pembuluh darah. Oh, banyak ya? Banyak pembuluh darah di daerah sana. Pembuluh darah balik untuk ke jantung. Nah, pada suatu saat bila terjadi gangguan balik aliran darah tersebut ke jantung, akhirnya darahnya akan terhambat dan pembuluh darahnya menjadi membesar. Melebar. Itulah orang ngomongnya, oh saya sakit ambeien, oh saya sakit wasir. Di situ. Jadi, pembuluh darahnya membesar karena aliran darahnya tidak bisa lewat ke atas, ke jantung. Membeku di sana darahnya, makin lama makin membesar. Sehingga kalau BAB sakit. Jangankan BAB, kadang duduk aja sakit. Bener dok ya? Iya, pasien merasa yang paling sering itu sakit, yang kedua perdarahan sebenarnya. Pasien akan datang ke kita berobat, akan mengeluhkan yang paling sering sih memang perdarahan. Dok saya darah, mereka takut. Siapapun ya takut ya, ada darah keluar. Akhirnya berobatnya ke kita untuk memastikan apakah itu pembuluh yang darah itu yang keluar itu apa. Begitu Mas. Segitu ya. Jadi tapi ngomong-ngomong pasien, tapi biasanya yang udah berdarah ya? Yang sudah berdarah yang datang. Kalau yang belum, masih agak nyeri-nyeri, belum mau datang nih? Belum mau datang, masih banyak obat-obatan di warung yang diminum. Biasanya gitu. Tapi orang Indonesia memang pinter kok dok. Baik. Kalau ngomongin kelasnya tadi ada kelas 1, 2, dan 3. Sebelum kita ngomongin itu, mungkin dokter bisa menjelaskan dulu nih dokter. Kalau memang pembuluh darah yang membeku,
sehingga di situ pembekakan di lubang anus sehingga duduk aja sakit, apalagi BAB. Nah, mungkin gejala-gejala lain yang harus dimengerti juga buat pemirsa di rumah nih, gimana nih dokter? Iya, jadi ambeien itu karena ada aliran darah yang terhambat, akhirnya dia melebar pembuluh darah itu, darah di dalam itu membeku, itu perlahan makin membesar, makin besar. Perubahan pembesaran dari pembuluh darah itulah yang menimbulkan beberapa gejala. Beberapa dibagi orang ahli, itu dibagi 4 kelas. Saya ngomongnya kelas. Jadi sering saya ngomong ke pasien, jangan sampai nih, ini baru kelas 1, naik ke kelas 4 atau naik kelas. Nggak boleh naik kelas, iya. Kalau kelas 1 langsung ke kelas 4, biasanya akselerasi. Iya. Kalau kita nasihatin anak harus naik kelas. Kalau ini nggak boleh naik kelas. Jangan sampai ya. Jangan sampai naik kelas. Nah, jadi kalau benjolannya masih kecil, belum keluar ke lubang anus, dia masih di dalam tuh, Mas Jepri. Iya. Orang belum tahu, nggak tahu kalau dia punya penyakit ambeien sebenarnya. Taunya kalau sudah berdarah. Datang ke kita periksa, oh ada benjolan di dalamnya. Satu, kita periksa. Yang kedua, darah yang keluar itu bisa kita lihat ini perdarahannya karena ambeien atau karena yang lain. Seperti tumor atau perdarahan yang lain, itu dilihat dari warna biasanya kita. Kita tanyain persis, kalau dia keluar darah, warnanya itu merah seger, seperti kita darah yang biasa keluar, atau sudah campur-campur hitam segala macam. Kalau ambeien atau wasir itu, perdarahan yang keluar itu warnanya merah seger. Kayak darah baru gitu dok ya? Darah baru. Karena apa? Karena memang di ujung pecah yang pembuluh darah yang mau lebar itu, keluar darah, darahnya darah baru, makanya warnanya merah segar. Kita akan memperkirakan bahwa penyebab dari perdarahan yang warna merah segar itu ambeien. Walaupun nanti ada pemisahan-pemisahan yang lain untuk memastikan apakah benar memang ambeien. Itu kelas 1. Nanti pembuluh darah itu makin lama makin melebar lagi, makin membesar lagi. Kalau makin membesar lagi, ini lubang anus, dia mulai keluar tuh. Yang kelas 1 belum keluar. Belum keluar. BAB orang nggak keluar karena masih kecil. Makin membesar, dia mulai keluar. Makin nongol-nongol dia. Tapi masuk lagi. Oh, bisa masuk lagi? Iya, masuk lagi. Jadi kalau pasien bilang, dok, saya waktu buang air besar, ada keluar benjolan. Tapi saya biarin, hilang lagi. Disertai biasanya sakit. Karena memang dia mungkin penuh lubang anus dengan ada feses keluar, ada benjolan, maka pasien terasa sakit. Bisa juga dengan tambahan gejala darah. Nah, itu kelas 2 tuh. Kelas 2, dokter. Ya, kalau pinter dia naik kelas 3 nih. Baik, jangan dilanjutin dulu dok ya. Ini menarik sekali. Jadi makin lama makin gede, makin naik kelas tentu kasusnya. Nah, kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Dan tentunya yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan tema kita pembahasan hari ini adalah tentang gejala, penyebab, dan bagaimana penanganan wasir atau ambeien ya. Bersama Dr. Ivan, dokter spesialis bedah. Di siang hari ini masih setia menemani kita dan akan memberikan edukasi-edukasi buat seluruh pemirsa di rumah. Dan jangan lupa, yang mau bergabung langsung saja di nomor telepon 0741663885 tentunya ya. Baik, dokter. Kita ngomongin naik kelas tadi ya. Siap. Kirain 6 tahun, kalau 6 tahun berarti bentar lagi bakal naik SMP nih. Ternyata ada 4 tingkatan atau 4 kelas dalam pembagian ambeien itu sendiri. Nah, tadi yang pertama tentunya belum keluar dia ketika BAB belum keluar benjolan pembuluh darah tersebut. Yang kedua udah keluar sedikit-sedikit nih. Cuman malu-malu kucing kata orang Jambi dok ya. Bisa masuk lagi. Nah, kalau yang ketiga dan keempat nih gimana dokter? Silakan. Iya. Jadi pelebaran dari pembuluh darah itu makin membesar.
karena dipaksa oleh buang air besar, dia terdorong keluar. Iya. Karena saking besarnya, lebih besar dari lubang anus, itu dia nggak bisa. Lebih besar dari lubang anus. Iya, lebih besar dari lubang anus. Ngeri Dia- juga dok ya. Wah. Walaupun memang kalau pembuluh darah kan lembut kalau Iya dia ini. lembut dok, Iya, kenyal dia kenyal kan gitu. sifatnya. Nah, dia keluar, nggak bisa lagi masuk. Pasien mengeluhkan begitu, dok, saya buang air besar, ada benjolan. Benjolannya harus saya dorong baru bisa masuk. Tapi masih bisa didorong. Masih bisa didorong benjolannya. Oh, masih bisa didorong benjolannya, itu kelasnya masih kelas 3. Jadi benjolannya itu belum maksimal kalau Iya, saya iya, lihat iya. ya. Nah, berlanjut lagi, pembuluh darahnya makin membesar lagi. Waktu BAB keluar lagi benjolannya udah nggak bisa masuk lagi. Jepit dong dok. Kejepit betul. Jadi makin lama kejepit, makin besar, makin sakit. Sakitnya gimana tuh dok? Saya nggak tahu rasanya. Sakit Jelas. banget. Sakit banget Sakit dok. banget. Sakit banget ya. Iya. Nah, ini dia kejepit pembuluh darah, kebayang itunya membengkak, akhirnya Iya, sakit iya. banget. Sakit Itu banget ya. yang akhirnya pasien bukan berobat ke poliklinik, biasanya kalau yang awal-awal itu Iya, dia iya. langsung ke IGD. IGD. IGD langsung Iya. tindakan ya. Tindakan untuk mengurangi nyerinya yang sangat-sangat hebat. Karena sakitnya nauzubillah ya dok. Nauzubillah kayaknya kalau saya lihat. itu jadi kelas 4, kelas terakhir itu masih. Kelas terakhir dok Iya. ya. Nah kalau sepengalaman dokter di studi kasus di lapangan gimana dok? Kebanyakan di kelas berapa nih pasien datang ke dokter? Baru datang. Iya. Jadi paling sering sih di kelas 3. Pasien BAB, Ya. keluar benjolan, Tapi masih bisa dimasukin. dia dorong masuk. Kebanyakan. Di kelas 3 jadi. Luar di biasa. Grading 3. Iya. Berarti kelas 1, kelas 2 otodidak. Otodidak, masih makan obat-obat di warung kalau nyeri. Iya kan? Iya, Apotek betul. sendiri. Betul. Nyari penghilang rasa sakit. Betul. Gitu kan. Atau paracetamol lah gitu. Paracetamol lah, betul. Jadi kebanyakan datang si pasien di kelas 3 dok ya. Iya. Dan ini sebenarnya salah besar ya dok. Betul, salah besar. Nah Jadi, gimana ini dok? Kalau untuk sebaiknya nih. iya. Jadi kalau pasien-pasien sudah punya keluhan dari kelas 1 tadi yang saya ceritakan, ada keluhan perdarahan. Kelas 2 dia ada keluar tapi malu-malu kucing. Iya. Itu kalau dia konsultasi cepat ke kita, Iya. kita akan memberikan edukasi ke pasien supaya jangan sampai naik ke kelas 3 atau 4. Karena apa? Indikasi untuk dilakukan tindakan operasi itu Iya. kalau tingkatan penyakitnya udah sampai ke kelas 3, Oke. apalagi kelas 4. Kalau sudah sampai ke tindakan operasi itu punya risiko, punya efek samping, punya komplikasi. Jadi banyak hal yang harus pasien jalanin kalau sudah terjadi operasi. Operasi. Makanya kita kalau pasien datang lebih awal, kita akan memberikan nasihat ke pasien agar tidak sampai naik ke kelas berikutnya. Apa itu nasihatnya? Nasihatnya yang pertama, penyebab pembuluh darah yang membengkak itu karena BAB-nya yang keras, buang air besarnya yang keras, Mas Jabri. Kenapa dia sampai keras buang air besarnya? Tentunya makanan yang dimakannya. Kita akan menasihati pasien untuk makan makanan yang banyak serat. Oke. Bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran, atau kacang-kacangan. Iya. Nah, diharapkan kalau makanannya berserat, buang air besarnya juga lembut dan tidak membuat pelebarannya makin besar. Iya, iya. Yang kedua, banyak minum air putih. Banyak minum air. Kadang-kadang kita kalau kerja segala macam lupa gitu. Kurangnya air di makanan kita, di feses kita, itu seperti dehidrasi. Airnya kecil, sedikit, di usus itu, makanan itu akan diserap airnya. Kalau sedikit air, Iya, benar. makin keras lagi tuh.
fesesnya. Fesesnya dokter ya. Akhirnya buang air besarnya makin keras. Jadi Makin keras dan makin sakit. makin sakit. Jadi diharapkan minumnya juga tambah banyak. Yang lain lagi mengedan mungkin karena BAB-nya yang keras tadi. Kalau bisa dihindari mengedan saat BAB. Karena itu juga akan merangsang pelebaran dari pembuluh darah itu. Ya, yang enak nggak perlu ngejen, udah keluar aja gitu dok. Iya, harapannya gitu. Karena dia pola makannya yang bagus, Iya. insya Allah itu. Yang kemudian juga olahraga yang penting juga. Olahraga dok. Olahraga iya. Olahraga itu akan mencegah semelit, akan mencegah kita akan gampang untuk BAB, tekanan darah segala macamnya jadi bagus, akhirnya aliran darah ke jantung juga bagus. Bagus juga. Iya. Baik, kalau studi kasus di lapangan bersama dokter Ivan tadi mengatakan bahwasanya masyarakat ini atau pasien ini datang itu biasanya pada posisi di kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 ini kita tahu dia udah lumayan besar, Iya. keluar tapi masih bisa dimasukkan Didorong. kembali, didorong melalui jari ya dokter ya. Iya. Nah, ini kan suatu hal yang tidak baik yang terjadi pada pasien tersebut. Betul. Nah, mungkin dokter bisa memberikan edukasi lagi dokter. Deteksi dini dah. Iya. Gimana nih deteksi dini? Apakah wasir, ambeien ini bisa deteksi dini melalui diri kita pribadi saja tanpa harus ke dokter atau gimana nih dokter? Iya. Jadi kalau sudah ada keluhan buang air besar yang berdarah, Iya. itu indikasi awal itu ambeien. Buang air besar berdarah. Berdarah. Indikasi awal tuh dok. Iya. Berdarah yang warnanya tadi awal kita cerita warnanya merah seger. Merah seger ya. Itu adalah gejala awal dari ambeien. Kalau sudah begitu diharapkan Segera. pasien kalau memang dia bisa observasi sendiri, akhirnya misalnya hilang nanti darahnya berhenti sendiri, dia harus lakukan itu perbaikan pola hidupnya, pola makannya. Oh langsung gitu Langsung. Jangan sampai udah stop nih darah. Yang dilakukan masih terus. Masih terus. Makan sembarangan, kurang cairan kayak gitu. Jadi dari awal kalau sudah ada tanda-tanda awal kayak gitu, ada darah, langsunglah pola hidup, pola makan harus kita perbaiki. Sebelum nanti misalnya ke dokter. Kalau ke dokter kalau ragu-ragu misalnya ini memang ambeien apa enggak ya ke dokter untuk kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih pasti lagi. Iya, lebih lanjut lagi. Lebih dokter, lanjut ya. lagi, kita teropong segala macam. Oh iya memang ambeien kayak gitu. Selain BAB yang mengeluarkan darah segar tadi dokter ya. Nah ini ada lagi nggak kira-kira yang bisa di kita, wah ini nggak arahnya ke sana nih, gitu kan? Iya, betul. Jadi selain berdarah, Iya. juga nyeri biasanya. Oke. Dicampur itu nyeri. Kalau BAB nyeri. Kalau satu lagi seringnya gatal juga bisa. Di Daerah area anusnya, anus, di dokter, bagian ya. dalam iya, nyeri campur gatal itu juga tanda-tanda walaupun memang itu bukan tanda yang yang pastinya itu perdarahan sebenarnya kalau ambeien. Ada perdarahan merah segar, kita curigai ambeien. Tapi kalau sudah BAB yang berdarah seperti itu, pasti nyeri dokter ya? Atau sakit? Iya betul. Pasti itu dokter. Iya ya? pasti, karena ada luka di situ. Luka dari pembuluh darahnya, dia nyeri, dia akan berdarah, biasanya gitu. Jadi sudah dipastikan itu bakal sakit karena pola makan kita dan pola hidup kita yang salah dokter ya. Betul. Nah kalau seumpamanya ketika BAB kita sudah berdarah seperti itu, sudah merasakan nyeri, ini harusnya gimana dok? Harus segera ke dokter atau pinter-pinteran sendiri? Iya. Gimana nih dok? Iya, harusnya kita bawa konsultasi ke dokter untuk memastikan, oh ini perdarahan saya ini memang ambeien atau yang lain. Takutnya, kalau sebenarnya kalau ambeien ini kan bukan penyakit yang mematikan, Mas. Iya. Cuman sakitnya setengah mati. Sakitnya setengah mati. Jadi kadang-kadang pasien yang tadi ngobatin sendiri segala macam. Nah, konsultasi ke dokter itu untuk memastikan ada nggak penyakit yang lain yang gejalanya mungkin sama dengan perdarahan,
tapi akan mematikan gitu. Makanya perlu dikonsultasikan. Terus selain itu juga gunanya konsultasi ya, kita akan memberikan obat-obatan, terus nasihat-nasihat pola hidup tadi, supaya tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Iya. Apalagi sampai lulus, Dok, ya. Hampir lulus, nah itu yang bahaya. Oke, kita ngomongin gejala tadi sudah dijelaskan tentunya, dan bagaimana cara penyebab terjadinya wasir dan juga ambeien bersama Dokter Ivan. Tentunya kami masih mengajak dan menunggu pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di studio. Tentunya kalau ke rumah sakit masih mikir-mikir, kita tinggal megang handphone, langsung telepon aja. Kita bisa langsung konsultasi bersama Dokter Ivan di siang hari ini tentunya, pemirsa ya. Nah, dokter, ngomongin cara mengatasi ini. Kalau tadi sudah sedikit-sedikit ya dokter singgung nih tentang pola hidup, pola makan yang harus berserat melalui sayur-sayuran, buah-buahan atau kacang-kacangan, dan sedikit olahraga. Tapi sebenarnya kalau sudah si pasien tersebut datang, apalagi sampai ke unit gawat darurat, yang nggak bisa udah kejepit di lubang anusnya. Nah, ini tentu ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan bagi dokter, seorang spesialis bedah nih, dokter ya. Operasi kah? Atau bagaimana, dokter? Iya. Jadi kalau pasien ambeien yang datang ke IGD, kita pastikan itu ambeien yang kelas 4. Iya. Dia udah kesakitan, udah terjepit. Kalau sudah sampai kelas 4, itu kelas terakhir, bukan kelas 6 kalau diambilin ini, kelas 4. Mau nggak mau bahasanya? Mau nggak mau? Harus dioperasi. Harus dioperasi kita untuk menyelamatkan benjolan yang terjepit tersebut. Iya. Supaya hilang nyerinya, hilang ambeiennya. Nah, problem tadi yang saya bilang, operasi itu ada efek samping, ada komplikasi, segala macam bisa. Nah, ini yang menarik, dok. Kan yang tentunya nggak semua orang pengen dioperasi. Betul. Kata dokter aja ada efek samping, ada komplikasi. Ini kan bakal panjang nih pikiran si pasien tersebut. Wah, ini harus ada cara lain nggak? Sebenarnya ada cara lain nggak sih, dok, dari operasi tersebut? Sebelum kita ngejelasin komplikasinya, dokter. Jadi kalau sudah grade-nya grade 4, operasinya itu biasanya yang standar dari bedah itu adalah benjolannya dipotong, terus dijahit. Sesuatu di anus yang kita lukain, kita potong benjolan itu anus tempat kita buang air besar. Betul. Terbayang tuh air kena luka. Waduh. Akhirnya kan pedih. Iya, kalau di tangan aja, di kulit luar. Betul. Ya, dok ya. Pedih ya, dok ya. Jadi dengan pemikiran bahwasanya komplikasinya atau efek samping dari operasi ambeien itu adalah nyerinya lumayan hebat. Saya lihat di praktek itu pasien-pasien yang habis operasi ambeien dengan standar tindakan biasa, standar bedah, itu sampai 2 minggu baru bisa senyum tuh, Mas Jeffrey. Oke, tahan dulu. Ini menarik nih untuk dibahas nih ya, soal senyum ya. Kalau nggak senyum berarti sakit banget. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga bersama Dokter Ivan di sore hari ini, spesialis bedah, tentang ngomongin ambeien, wasir ya, dokter ya. Ini penyakit yang hampir di setiap manusia mungkin ada bakatnya, bisa jadi, dok ya. Betul. Ada bakatnya ya, tentunya karena pola hidup dan gaya hidup yang kurang baik, karena kerjaan, karena lemburan, karena kreditan, ya banyak faktor. Banyak faktor sehingga kita lupa minum air putih yang banyak, lupa untuk makan buah, ya meskipun harga buah ya lumayan tinggi. Lupa makan sayur, kalau sayur gampang dong. Iya, tanam sendiri juga bisa ya. Hidroponik udah bisa. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa memunculkan penyakit ambeien ini sendiri. Tapi yang harus menjadi catatan, kata dokter Ivan tadi, adalah setiap manusia itu memang punya pembuluh darah. Di bagian tubuh kita punya pembuluh darah, tapi bagaimana cara kita untuk mengatasinya, dokter? Betul. Ya, melalui pola hidup yang baik. Ya,
dan pola makan yang baik, yang berserat intinya, dan air putih yang banyak itu tadi. Nah, baik, kita ngomongin tadi tentang tindakan ini, tentang operasi ya dokter ya. Di segmen ini kita ngebahas dan melanjutkan tadi, kalau operasi luka di luar aja, pedihnya minta ampun nih dokter. Iya. Apalagi kata dokter Ivan nih, kalau setelah pasca operasi 2 minggu baru bisa senyum. Baru bisa Ini senyum. gimana tuh rasanya tuh? Setelah habis bius sampai 2 minggu itu gimana nih dok? Bisa dijelaskan dok? Iya. Jadi pasien-pasien yang harus mau tidak mau dilakukan operasi untuk pasien ambeien ini, ya pada saat operasi sih pasien nggak ngerasakan apa-apa karena dibius. Dibius itu kan. Selesainya sering saya ngomong itu ke pasien, bahwasanya saya sering menemukan pasien-pasien ambeien pasca operasi itu 1-2 minggu. Ada yang 1 minggu sudah bisa senyum ke saya, artinya nyerinya sudah mulai hilang. Iya, hilang. Tapi kebanyakan 2 minggu tuh Mas Jebri. Pas kunjungan kedua baru dia bisa senyum ya, karena sudah mulai nyaman di bawah itu, karena penyembuhan luka sudah bagus. Itu gimana duduknya dok? Pertanyaan saya. Gimana bisa duduknya nih pasca operasi nih? Iya, jadi banyak trik-trik dari pasien nih Mas Jebri. Ada yang duduknya itu dimiring. Terpaksa kayak gitu. Kayak gini dong. Jadi nggak kayak gini duduknya ya. Nggak nyaman banget. Ada yang diakalinya pakai ban. Pakai ban Vespa gitu kan, ada lubang. Iya, ban Vespa. Jadi dia duduk. Iya, ganjel gini dok ya. Pinter. Ya. Jadi variasi pasien tergantung dari derajat sakitnya dia mungkin. Jadi dia ngakalin gimana. Tapi kebanyakan menurut saya yang gini dok. Miring. Iya, miring gini. Nggak repot. Nggak repot. Iya, benar. Nah, dari gejala pasca operasi yang nyeri itu, ini orang-orang sains, orang teknok bekerja sama dokter mungkin menciptakanlah macam-macam alat ini. Alat operasi sehingga pasien-pasien itu akan minimal rasa nyerinya setelah operasi. Pasca operasinya. Iya. Itu berkembanglah alat-alat. Ada yang alatnya itu yang dipotong bukan benjolannya, tapi dinding bagian atas yang dipotong. Akhirnya benjolannya naik ke atas, nggak muncul di bawah, nggak lewat dia lubang anus. Jadi nggak sakit. Nah, lama-lama benjolannya ngecil tuh. Iya, karena nggak terdorong. Itu diciptainnya kayak gitu. Ada juga yang diciptain alat itu dia tidak dibius, hanya diikat benjolannya sampai nanti benjolannya akan mati sendiri, lepas sendiri. Nggak dibius? Nggak dibius pasiennya. Tapi pas diikat sakit nggak dok? Nggak sakit. Tapi itu ada syaratnya. Kalau yang tanpa dioperasi, tanpa dibius itu, kalau benjolannya itu masih di kelas 3 awal, Mas Jepri. Dia keluar. Tapi masih bisa dibantu dorong buat masukin. Didorongnya mungkin minimal lah, karena benjolannya nggak begitu besar. Karena keterbatasan alat ini untuk benjolan-benjolan yang belum besar. Masih bisa penjepitnya itu masuk ke alat itu. Sebiji jagung? Bukan. Jadi bisa mungkin sejempol lah mungkin ya, masih bisa. Ini maksimal ya? Masih maksimal. Gede juga. Ngomong itu apa ini? Gede juga. Lumayan. Masih bisa, itu udah maksimal banget tuh. Ini udah maksimal. Tapi ini masih bisa masuk ke dalam. Masih bisa masuk ke dalam untuk anus kan, didorong ke sini. Dijepit. Terus kalau yang kelas 4 segede apa nih dok? Kelas 4 nggak bisa lagi. Kedondong kali ya? Iya. Gede banget dong. Nah, diciptain lagi karena ada kelemahan-kelemahan kayak gitu. Terakhir ini dibuat orang pakai laser. Jadi laser itu pembuluh darah yang melebar itu dikasih laser. Ini ada maaf saya potong dokter, di kelas 3 atau kelas 4 nih dokter? Di kelas 3, di kelas 4 bisa. Laser? Iya. Penemuan baru? Iya. Oke, gimana kalau laser jadi, dokter? Pembuluh darah yang melebar itu, dengan laser itu dia akan menyempit, mengerucut, akhirnya hilang benjolannya, mengecil lah, dibilang gitu. Jangka waktu mungkin ketika tindakan ini alat itu dipakai,
bisa langsung mengecil. Iya, di saat Seketika itu aja. iya, saat tindakan itu akan mengecil dia. Harapannya kayak itu. Jadi dia mengecil Iya. setelah operasi, setelah berapa lama, mungkin karena ada laser itu semacam alat yang hampir-hampir mungkin membakar juga, tapi bukan sejenis kotor, memang dibakar. Nah, prosesnya itu setelah operasi mungkin agak membekak sedikit, Mas Febri. Setelahnya, habis itu akan mengecil lagi. Tapi Jadi nggak sakit. nggak sakit. Setelah Jauh. itu juga nggak sakit. Setelah itu juga nggak sakit. Itu yang terakhir diciptakan. Hanya sayang nih Jambi belum masuk Nah, alat itu. ini ya. yang jadi masalahnya pemirsa ternyata. Iya. Belum masuk sampai Jambi. Belum masuk sampai Tapi kalau Jambi. sekiranya di Jakarta udah ada nih, Dok. Di Jakarta sudah ada. Di Jakarta udah ada. Ya, jadi pemirsa di rumah juga jangan tanya. Kalau di Jambi belum masuk, berarti belum tercover oleh BPJS. Belum tercover oleh BPJS. Gitu, Dok ya. Iya, siap. Oke, tapi mudah-mudahan bakal segera masuk sampai Jambi, minimal masuk dulu ke Jambi. Tentunya nanti ada kebijakan-kebijakan inovasi dari pemerintah juga bakal melayani masyarakat tentunya, dokter ya. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, dokter, sejauh ini yang sudah dokter temui, kasus-kasus yang ada, ini menggunakan metode yang mana nih, dokter, untuk penanganan wasir itu sendiri? Iya, dari beberapa metode itu yang paling nyaman saya kerjakan dan hasilnya nyaman ke pasien, itu adalah tindakan yang diikat tadi. Diikat tadi. Iya. Itu non operasi, dokter ya? Iya, jadi pasiennya tidak dibius, tidak dirawat, langsung pulang. Jadi sakitnya pun minimal sekali. Saya beberapa pasien yang sudah dilakukan itu kalau kontrol, saya tanyakan, nggak ada rasa sakit sama sekali. Ada beberapa yang sakit juga, tapi nggak begitu. Iya, tidak maksimal mungkin sampai 2 minggu tadi. Iya. 2 minggu. Ini kalau yang 2 minggu sampai 2 minggu ini operasi standar ya, dokter? Operasi standar bedah. Bedah ya. Dipotong, dijahit. Dipotong, dijahit. Nah, itulah orang dokter spesialis bedah ini seperti montir ibaratnya. Montir, ya betul. Dibuka-buka, dipotong-potong, dijahit. Nah, itu spesialisnya orang bedah itu, dokter ya. Iya. Tapi itu tadi penanganannya atau pemulihannya sampai 2 minggu, 2 minggu masih terasa sakitnya. Tapi yang paling nyaman dokternya diikat ya. Iya, makanya kita selalu mengedukasi pasien yang awal-awal jangan sampai membesar sampai ke kelas 4 lah. Iya, iya. Itu akan operasinya susah. Iya, akan memberatkan pasien. Iya, sampai 2 minggu itu luar biasa sekali. Nggak mungkin 2 minggu kita nggak BAB. Iya, nggak betul. mungkin ya kita nggak duduk misalnya. Betul. Kan ada keluarga yang cukup pasti kita duduk. Cuman ya dengan keterbatasan karena sakitnya itu tadi, Karena dokter sakitnya. ya. Iya, betul. Dengan catatan maksimal segede ini. Nah, ya, masih bisa. Masih bisa dilakukan tanpa operasi, dokter. Tanpa ya. operasi. Nah, kalau ngomongin operasi yang sampai ke kelas 4 yang harus melakukan tindakan-tindakan yang kata dokter Ivan tadi katakan. Nah, kita pengen tahu nih, dokter. Kajian terburuk atau ya penyakit-penyakit tambahan nanti yang bakal muncul, komplikasi apa yang ada, mungkin bisa dikasih tahu juga buat pemirsa nih, dokter. Iya. Yang terutama sih kalau pasien pasca operasi yang standar tadi yang saya bilang itu nyerinya memang. Bukan main lagi, dokter. Nyerinya bukan main. Saya lihat mungkin hampir 100% ya nyeri memang sih. Iya. Nah, terus selain itu penyembuhannya lumayan agak lama, jadi mengganggu dia untuk bekerja. Memang kulit masih terbuka, walaupun sudah tidak nyeri 2 minggu itu, tapi belum nutup habis, belum nutup sempurna. Nah, itu yang buat 2 minggu mungkin hilang rasa nyerinya, tapi penyembuhannya belum sempurna. Mungkin duduknya masih yang miring-miring. Nggak nyaman tentunya. Masih nyaman, walaupun dia sudah nggak nyeri lagi. Nah, itu komplikasi yang lain, infeksi pada anusnya mungkin jadi berlanjut, sakitnya jadi lama, mungkin saja terjadi. Tapi biasanya jarang sih kalau sudah habis, amin. Nah, kalau mungkin nanti seringnya pasien nanya tuh ke saya kalau mau operasi, dok ini kalau saya operasi nanti kambuh lagi apa enggak? Nah, benar tuh dok. Ini pertanyaan juga nih, dokter. Gimana kalau seharusnya ya? Menurut logika orang yang awam, saya dokter ya, yang benjolan tadi
dipotong, dijahit, hilang, Hilang. ya pengennya nggak mau lagi dong. Iya, betul. Gimana? Iya, betul. Iya kan dok? Betul. Iya kan logika orang awam kan seperti itu. Pengennya nggak bakal lagi karena tahu sakitnya, nauzubillah kan Karena gitu dok. tahu ya. sakitnya. Gimana nih dok? Iya. Masih bisa? Jadi mereka kan sudah tahu tuh, mungkin cerita-cerita dari temennya yang habis operasi Iya, iya. ambeien tuh minta ampun sakitnya, dia nanya begitu, ya saya bilang selama tidak mengubah pola hidup atau pola makan, tidak mengubah gaya hidup itu, misalnya lama-lama di WC, itu juga nggak baik. Ah. Sering orang kayak gitu tuh, Iya benar-benar. pakai Gadget dok. gadget. Kalau dulu oke baca koran. Iya. Itu pun mungkin kalangan menengah ya. Kalau sekarang Nah, gadget dok gimana nih? nah itu Apalagi salah sambil satu. main game dok. Main game. Nanggung. Itu juga jadi nyebabin lama kita duduk di toilet itu tekanan di anus itu tinggi. Tekanan itu tinggi nyebabin aliran darah ke sana jadi agak terhambat. Oke, salah banget ya. Akhirnya melebar. Itu yang gaya-gaya hidup yang sering itu. Ya selain tadi yang pola makan tadi. Iya. Nah yang nggak enaknya ada penyakit karena keturunan juga bisa. Gen. Jadi yang kita nggak bisa mencegahnya. Iya. Gennya bukan karena dari pembuluh darahnya, tapi dari otot-otot di anus itu. Yang gennya menyebabkan ototnya lemah, Iya. gampang terjadi melebaran dari pembuluh darah. Itu bisa juga. Artinya faktor keturunan Keturunan bisa juga. berpengaruh juga Iya, dokter, setelah ya. operasi mungkin muncul lagi, mungkin aja. bisa saja. Bisa aja. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Kena lagi sakitnya ternyata ya. Baik, ternyata ini menarik sekali pembahasan yang mengenai wasir. Ini penyakit yang hampir ada di setiap kalangan dokter ya. Iya. Nah, tapi kalau faktor usia gimana dok? Tapi jangan dijawab dulu, kita beri kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Di sore hari ini masih bersama Dr. Ivan tentang wasir, ambeien yang sering kita dengar dan kita dapat cerita nih dari kerabat ataupun juga dari masyarakat. Tentunya ini sangat dekat ya dokter ya, dan siapa saja pasti bisa kena kalau pola hidup dan pola makannya tidak baik seperti yang dijelaskan Dr. Ivan tadi. Ya tentu berkemungkinan besar pasti terkena ambeien ini. Apalagi mungkin pekerja dok, yang sering duduk lama nih gimana dok? Kalau yang mungkin karyawan ya, sering di depan laptop, tentunya duduknya pasti bakal lama banget dong ya dok ya. Dan lupa minum air putih. Pasti nih, kemungkinan besar nih dok. Iya, untuk pekerja-pekerja yang banyakkan duduknya, Iya. memang sangat berisiko untuk terjadinya ambeien ini. Gimana mencegahnya? Saya bekerja bagi gitu dok. Iya, dari pagi sampai jam 5 nih dok. Jadi penyebab-penyebab ambeien itu kan banyak. Selain duduk itu nyebabin tekanan yang tinggi tadi. Tekanan tinggi akhirnya naik ke atas itu nggak bisa dia melebar pembuluh darah. Gimana caranya untuk mencegahnya? Sedangkan saya harus bekerja begitu. Iya. Balik lagi nanti itu makanan yang bisa kita antisipasi. Makanan ya tetap balik lagi ke harus yang berserat. Harus banyak minum yang tadi. Supaya kita imbangin. Tekanan tinggi tapi buang air besar kita lancar. Ini sudahlah duduknya lama tapi makanannya kacau balau lah. Gitu. Ya. Ya akhirnya risikonya memang tinggi untuk terjadinya ambeien. Ambeien itu sendiri. Ya, baik. Jadi makanya sering saya temukan pasien-pasien ambeien itu memang usia-usia dewasa muda Mas Jeffrey. Ya, ini pertanyaan saya tadi dok ya, tentang usia muda. Dewasa muda umur 30, 40 gitu. Oke. 30-an ya mulainya dok. 30-an. Kalau di bawah 30 dokter? Jarang, tapi Jarang ada. ya remaja Jarang ya. Apalagi banget anak-anak ada. mungkin nggak pernah ya, nggak ada dok Anak-anak ya. saya belum pernah sih, ketemu iya. ya.
Karena memang kan proses pelebaran dari pembuluh darah itu lumayan lama. Iya. Dia nggak serta-merta langsung nggak makan serat langsung itu nggak. Ada perubahan-perubahan akhirnya membesar. Nah, ditemukan umur 30-an itu karena pertama tuh memang aktivitas besar. Iya. Segala macam aktivitas akhirnya yang tadi pola hidup, pola makan itu yang terganggu, mereka akan seringnya terkena di situ. Selain usia yang 30-40 tahun itu yang sering juga saya temukan sih ibu hamil sebenarnya. Iya. Ibu hamil karena memang keadaan lagi hamil itu akan menyebabkan aliran darah dari anus ke jantung terhambat karena pembuluh darah itu. Akibatnya pada ibu hamil sering juga terdapat ambeien. Pasir. Ambeien. Iya. Tapi gimana kalau ada dari yang hamil ini, dokter, ibu hamil ini, ada pengaruh-pengaruhnya nggak, dok? Iya, jadi kalau pada ibu hamil dengan ambeien, Iya, ini gimana tindakannya, dokter? mereka akan merasakan nyeri seperti biasa ambeien. Iya. Tapi kita tidak bisa melakukan, walaupun ambeiennya kelasnya kelas 3 ke atas atau kelas 4, yang nggak bisa masuk, kita akan melakukan tindakan yang bukan operasi. Artinya mungkin kalau dia tidak bisa masuk lagi benjolannya ke kelas 4 yang tadi, Iya. itu kita sarankan hanya untuk gimana caranya direndam benjolannya supaya agak mengecil dan bisa kita masukkan ke dalam. Karena kalau kita Direndam air biasa. air biasa, dokter. Iya, harapannya supaya agak mengerucut ininya. Tapi sakit banget dong, dok. Lumayan, tapi itulah. Lumayan lagi kata Lumayan. dokter. Risikonya. Jadi tidak ada tindakan, dokter? Nggak ada tindakan, kita nggak ngambil tindakan. Oke. Karena berisiko. Iya, nanti berisiko ya, janin. karena janin ya, dok ya. Iya, makanya kita tunggu sampai nanti selesai persalinan. Oke, si pasien harus berendam sendiri, Iya. berendam mandiri di rumah. Berendam sendiri di rumah sambil kalau memang sudah mulai nguncup, biasanya tuh pasien sudah tahu tuh dia masukin ke dalam itu. Kita saranin untuk gimana caranya Dorong bisa sendiri. dorong sendiri. Oke. Karena kita nggak bisa melakukan tindakan. Nah, hebatnya, seringnya itu setelah persalinan itu ambeien akan hilang sendiri tuh pada ibu hamil. Lah, kok bisa, Akan dok? kecil sendiri, iya. Gitu Karena ya? penyebabnya memang dia hamil. Memang dia hamil. Iya. Akhirnya hamilnya selesai, persalinan selesai, pelan-pelan aliran darah mulai bagus lagi, Iya. ambeiennya mulai Hilang sendiri. Iya. Bonusnya. Bonusnya ternyata pemirsa ya. Jadi hilang sendiri Hilang dan sendiri bisa untuk normal ibu hamil. kembali, dokter ya. Iya. Oke, tapi yang dikatakan dokter tadi hilang sendiri, apakah itu punya bakat di kemudian harinya, dokter? Iya. Ini gimana, dok? Betul. Jadi kalau memang ibu itu sudah selesai persalinan dan hilang, Iya. dan mungkin akan memprogram kehamilan berikutnya, mungkin harus supaya dia tidak mendapatkan pengalaman Iya. begitu lagi. Pengalaman pahit ya. Pahit itu. Harusnya sebelum hamil yang berikutnya dia akan kontrol ke dokter bedah untuk menyelesaikanlah ambeien yang ada. Ada kecil tapi di dalam itu. Itu yang harus kita buang supaya nggak jadi waktu misalnya untuk kehamilan berikutnya. Begitu sih ini. Meskipun di dalam masih bisa dilakukan tindakan, dokter? Iya. Lakukan tindakan untuk membuang itu calon bibit. Iya, bakat ya, Bakatnya. calon cikal bakal dari ambeien itu sendiri, dokter ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan lagi, dokter, tentang pasien-pasien di luar sana yang mungkin nih sudah pernah menderita ambeien, atau jangan amit-amit jangan sampai. Nah, gimana, dokter? Mungkin bisa dikasihkan edukasi kembali buat pasien di sana. Iya. Untuk pasien-pasien yang terutama yang udah tahu bahwa dia menderita ambeien, pernah berdarah BAB-nya, apalagi pernah konsul dan dinyatakan bahwa menderita ambeien, itu memang harus ketat untuk pola hidupnya. Oke. Gimana makannya harus dijaga, berserat, banyak air putih, banyak olahraga. Memang harus Disiplin. disiplin agar jangan sampai terjadi naik kelas tadi. Kalau sudah naik kelas, apalagi kelas 4 dan operasi, sakitnya luar biasa. Jadi selalu kita nasihatin jangan sampai saya ketemu nanti kelas 4 operasi yang sakitnya luar biasa.
Jadi itu nasihat kita untuk pasien-pasien yang memang sudah diketahui. Iya, dan bahkan setelah operasi pun sakitnya. Sakitnya sampai 2 minggu, lumayan. Baik, itu pemirsa ya, edukasi yang udah dilakukan Dokter Ivan mudah-mudahan bermanfaat, dan ternyata dokter nggak terasa udah 1 jam menemani kebersamaan pemirsa di sini. Terima kasih sekali lagi dokter atas Sama-sama. waktunya yang pertama. Ya. Ya, yang kedua tentunya ilmunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demikian pemirsa, sajian hidup sehat di hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.